Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriani Bandari akan sedikit menjelaskan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah. Pengertian khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Khutbah menjadi dua bagian. Yang pertama, khutbah sebelum dan sesudah sholat. Yang kedua, khutbah yang tidak berhubungan dengan sholat. Praktikum khutbah 1. Yang pertama, khatib berdiri di mimbar sembari mengucapkan salam. Yang kedua, duduk tak kala dikumandangkan azan. Yang ketiga, setelah dikumandangkan azan, khatib berdiri dan menyampaikan rukun-rukun khutbah. Yang keempat, memberikan wasiat-wasiat. Yang kelima, penutup khutbah 1. Praktik khutbah yang kedua. Yang pertama, setelah membacakan khutbah yang pertama, khatib duduk sebentar lalu berdiri untuk menyampaikan khutbah selanjutnya. Sebaiknya mohon doa ampun untuk kedua orang tua. Yang kedua, boleh menyampaikan kesimpulan dari khutbah yang pertama. Yang ketiga, menyampaikan doa. Dan yang keempat, penutup khutbah. Penjelasan yang kedua adalah mengenai tabligh. Tabligh berasal dari kata balaga yang artinya menyampaikan. Tata cara tabligh yang pertama yaitu mengajak orang-orang yang terdekat, yang kedua mengajak tetangga, yang ketiga mengajak masyarakat luas untuk masuk Islam. Praktik tabligh ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu tahap menyiapkan materi yang akan disampaikan. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu adalah pelaksanaan menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah tahap konsolidasi, yaitu tahap untuk memantapkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh tabligh. Penjelasan yang ketiga adalah penjelasan mengenai dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'i, yang artinya menyeru, memanggil, dan mengajak. Tujuan berdakwah adalah mengajak segenap manusia untuk beriman kepada Allah, tidak syirik, ikhlas, ibadah, dan berakhlakul karimah. Media berdakwah ada 2 macam. Yang pertama, media elektronik dan yang kedua media cetak. Dalam media elektronik bisa berbentuk dari TV, radio, atau internet. Dan yang kedua ada yang berbentuk cetak, yaitu bisa didapat dari majalah, buku, atau surat kabar. Strategi berdakwah yang pertama adalah pembukaan yang berisi ucapan hamdalah dan shalawat Nabi. Yang kedua isi yang berisi maksud dan tujuan berdakwah, sasaran dakwah, dan materi dakwah yang terdapat pada Al-Quran atau Al-Hadis. Dan yang ketiga adalah penutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tabligh, khutbah, dan dakwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.